Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang momen inersia. Jadi, apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran seberapa sulit ya suatu benda untuk diputar, ya, diputar di sekitar suatu sumbu. Dia bergantung pada distribusi massa suatu benda relatif terhadap sumbu rotasinya. Semakin jauh massa tersebar dari sumbu rotasi, maka besar momen inersianya, yang berarti semakin besar momen inersianya. Artinya semakin sulit untuk memutarinya. Nah, di sini momen inersia dibagi menjadi dua ya. Ada momen inersia benda titik, ada juga benda tegar ya. Benda titik persamaannya I sama dengan mr kuadrat, di mana m di sini massa, r adalah jarak ke pusat. Contoh misalnya gini, kita gambar di sini nih. Misalnya ini adalah sebuah batang ya, kayak gini. Nah, porosnya adalah di sini di tengah. Nah, berarti misalnya ada bulatan ini, ada benda bermassa di sini, ada benda bermassa di sini. Ini A sama B. Maka R yang dimaksud misalnya RB gitu ya. Nah, RB berarti jarak dari B ke poros ya. Kalau RA berarti jarak dari A ke poros. Nah, oke, kayak gitu ya ilustrasinya. Kita coba ke contoh soal. Nah, 3 buah partikel dengan massa sorry. Ah, 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang besarnya massanya diabaikan. Ini benda titik ya. Sistem terletak pada bidang XY. Nah, sistem diputar terhadap sumbu Y. Nah, berarti porosnya di sini nih. Porosnya di sumbu Y ya. Ke bawah. Yang ditanyakan adalah momen inersia dari sistem tersebut. Oke, di sini ada 3 buah benda. 3 buah benda titik, 3M, M, dan 2M. Ya, berarti momen inersianya juga ada 3 ya. Taruhlah ini benda pertama di sini, ini benda kedua, berarti ini benda ketiga. Benda pertama terlebih dahulu, berarti I sama dengan M R kuadrat ya, M1 R1 kuadrat. Nah, M1 berarti masanya berapa? Di sini masanya adalah 3M. Tulis saja 3M. 3M dikali dengan R1 kuadrat. Nah, jarak dari sini ke sini. Di sini dikatain jaraknya adalah A ya, dikatakan jaraknya A. Jadi jarak dari benda satu ke poros. Porosnya disembunyi ya di sini. 3M dikali dengan A. Berarti A kuadrat. Kita kalikan berarti jadi 3MA kuadrat. Itu ya, ini I1 ya. Sekarang I2. Nah, inersia 2. Berarti ya sama, M2 dikali dengan R2 kuadrat. M2-nya M. Berarti M. R2-nya 2A. Berarti 2A kuadrat ya, jarak dari sini ke sini ke poros ya. Hasilnya 2 dikuadratin kan 4 ya, jadi 4 MA kuadrat. Oke, selanjutnya I3. I3 M3 dikali R3 kuadrat. M3-nya 2M ya, ini 2M. Nah, R3-nya berapa? R3 adalah jarak dari benda ini ke poros. Kebetulan dia berada di poros, berarti jaraknya nggak punya jarak alias 0. 0 kuadrat, 0 dikalikan dengan 2M, 0 juga. Nah, selanjutnya 3 kita jumlahkan. Momen inersia sistem ini adalah 3MA kuadrat ditambah dengan 4MA kuadrat. Dapatlah 7MA kuadrat. Oke, contoh soal pertama. Contoh soal kedua. Beberapa bola dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di atas. Besar momen inersia sistem yang berporos di titik P. Oke, porosnya di titik P di sini ya. Berapakah momen inersianya? Di sini ada 3 benda bermassa juga ya. Ini kita misalkan ini benda 1, ini benda 2, dan ini benda 3. Gitu ya. 1, 2, 3 ini nggak usah Romawi ya. Ganti. Ya, ini 1, 2, 3 ya. Berarti ya kita cari masing-masing momen inersia. Inersia pertama dulu deh. Inersia pertama berarti M massa yang pertama dikali jarak pertama kuadrat.
jarak ke poros. Massa benda pertama 0,5, berarti 0,5. Jaraknya adalah ya 60 cm, ini 100 cm ya. Oh udah nih, jaraknya dari sini ke sini 100 cm. 100 cm berapa meter? 1 ya, berarti dikali dengan 1 kuadrat. Ya 1 kali 0,5 ya 0,5. Oke, satuannya kilogram meter kuadrat. Kemudian I2 sekarang. Nah, I2 berarti momen inersia yang kedua, masanya ya M2 dikalikan dengan R2 kuadrat. M2-nya itu 1, R2-nya. Nah, jarak dari sini ke sini. Ini kan 60 dikasih tahu nih yang sebelah sini. Berarti ini 40 ya. 40 cm. Berapa meter? 0,4 ya. 0,4 kuadrat. Berarti 1 dikali 0,4 kali 0,4. Hasilnya 0,16 ya. 0,16 kilogram meter kuadrat. Ya. Sekarang inersia yang ketiga. Berarti M3 dikali R3 kuadrat. M3-nya massa benda ketiga di sini 0,8 dikali dengan R3 jarak ke poros. Jarak ke porosnya 1 meter ya, 100 cm 1 meter kuadrat. Hasilnya 0,8 kilogram meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita yang perlukan adalah totalnya. Total I, sigma I. Berarti tinggal kita jumlahkan. Yang pertama di sini 0,5 ditambah sini 0,16 ditambah 0,8 ya. Hasilnya berapa nih? 8 tambah 5 13 sama 1 14. Berarti 1,46 ya. 1,46 kilogram meter persegi ya. A jawabannya. Selanjutnya silahkan dicoba. Nah, ini latihan soal pertama. Boleh di pause dulu dan dikerjakan. Ini latihan soal kedua. Kerjakan. Ini latihan soal ketiga. Ini latihan soal keempat. Nah, sekarang momen inersia benda tegar. Ya. Nah, untuk benda tegar, dia ada konstantanya sendiri. Makanya di sini rumusnya adalah I sama dengan KMR kuadrat. Nah, ini ada istilah K. Nah, K di sini artinya adalah konstantanya ya. Yang tergantung terhadap bentuk bola, bentuk benda. Coba baca bentuk bendanya ya. Ada batang ya. Batang kalau porosnya di pusat maka nilai K-nya 1/12. Kemudian batang kalau di ujung 1/3. Bola berongga 2/3. Kemudian bola pejal 2/5. Ada lagi selain ini. Nah, silinder. Silinder pejal 1/2. Silinder tabung. Ini ada yang kosong ya. Berarti 1/2 M R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Kemudian batang tipis 1/12 sama ya. Kemudian cincin tipis itu 1. Kita ke contoh soal. Batang AB masanya 2 kg diputar melalui titik A memiliki momen inersianya 8. Bila diputar melalui titik pusat O yang di tengah ya, momen inersianya menjadi berapa? Gitu kan ya. Oh, ini belum diketahui apa? Oh, enggak sih, udah. Masanya. Oh, jaraknya ya, kita belum tahu nih jaraknya. Jaraknya berapa kan? Panjang. Oh, ya kan kalau batang itu L kan. Nah, tergantung L. Nah, L-nya kita belum tahu. Oke, berarti ini ada cara yang pertama adalah kita cari dulu nilai L-nya. Menggunakan poros di A ya. Nah, poros di ujung berarti. Ini poros di ujung. Nah, kalau poros di ujung, maka nilai konstantanya adalah berapa tadi? 1/3. Ya, 1/3 ya. Oke, ketikanya adalah 1/3. Yang kita masukkan I sama dengan K M
R kuadrat. I-nya tadi katanya kalau diputar di ujung 8. Berarti 8 sama dengan sepertiga dikali masanya 2 dikali dengan, bukan R ya, sorry. Tuh, lihat kita ke sini. L ya. Nah, L kuadrat. Itu yang akan kita cari, nilai L-nya. L kuadrat. Ya, itu ini L kuadrat. Kita coret ini dengan ini dapat 4 kali 3 12 ya. Berarti 12 sama dengan L kuadrat. Simpan. Kita gunakan untuk mencari poros di tengah ya. Kalau poros di tengah, gimana caranya? Berarti nilai K-nya adalah 1/12 ya. Berarti I sama dengan KML kuadrat. Berarti K-nya 1/12 dikali dengan masanya 2, L kuadratnya 12 ya. Coret ya. Berarti momen inersianya 2 kg meter persegi. Jawabannya A ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ini hanya satu aja. Yang ditanyakan adalah berapakah momen inersia di tengah. Selamat mengerjakan.